Enggak ada suaranya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon izin sambil menunggu pimpinan kami, nunggu Pak Kabid. Halo, ya. Baik, karena sudah waktu 5 menit, kita akan mulai dari sekarang. Mohon izin. Selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum Selamat siang, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin. Yang terhormat Bapak Kabid P3I BPKD Karangasem, yang terhormat Bapak Arya Purusa, Wakil Kepala Divisi IT BPD Bali, yang terhormat dari Icon Plus Bali beserta manajemen, yang terhormat DJA Karangasem Bu Rahayu. Langsung saja saya buka rapat kali ini, yaitu sebagaimana sesuai dengan surat undangan bahwa rapat kali ini yaitu kita mensinkronkan pengembangan digitalisasi pajak MBLB. Nah, dalam hal ini rapat kali ini saya mengundang beberapa pihak. Yang pertama yaitu dari Icon Plus yang selaku penyedia jaringan, dari Bank Persepsi yang memang sendiri BPD Bali yang selaku vendor dan sekaligus motivator kita BPKD Karangasem, dan tadi ada dari Artatex yaitu salah satu penyedia barrier gate. Nah, barangkali Betul, Pak. mungkin di sini nanti kita diskusikan karena dalam hal ini dari konsep kita sebentar dari BPKAD kita akan memaparkan konsep digitalisasi pajak MBLB. Nanti setelah itu kita diskusi terkait gate barrier-nya. Karena aplikasi sudah kita uji cobakan dengan Bank Persepsi BPD Bali sudah on progress, tinggal aplikasi. Baik, langsung saja sebelum acara ini dibuka, mungkin ada pengarahan dari Pak Kabid BPKAD selaku perwakilan pimpinan kami untuk menyampaikan beberapa pesan dan arahan. Silakan Pak Kabid. Selamat siang Om Swastiastu. Jelas nggih? Jelas, Pak. Oke, jelas. siap. Jelas, Pak. Yang saya hormati Pak Arya dari Bank PD Bali, dari Artatex, dari Ibu Rahayu, Pak Asep Kuswandi ya, Agung Angga dan juga Pak Siti Kirana dan teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi mungkin di sini kita langsung saja nanti diskusi. Jadi bagaimana harapan saya program digitalisasi MBLB ini bisa berjalan sesuai rencana kita di 2022 ini, dan BPD selaku Bank Persepsi banyak membantu kita dari sisi aplikasinya. Bagaimana nanti mensinkronkan antara barrier, nanti mungkin Pak Arya nanti akan banyak menyampaikan dan Bu Rahayu juga sistemnya pada Artatex dan dari Icon Plus kalau nggak salah juga hadir di sini. Bagaimana sinkronisasi ini terjadi? Biar kita bisa segera, tendernya hari ini pembukaan penawaran untuk diketahui. Tendernya hari ini pembukaan penawaran, mungkin penandatanganan kontrak tanggal 28 Oktober kita laksanakan, kita planning nanti siapapun nanti rekanan yang ditunjuk yang sesuai pemenang atau dan untuk barrier-nya nanti biar bisa mensinkronkan kondisi di lapangan. Jadi untuk dari sisi integrasinya nanti biar dijelaskan sama Pak Arya dan sistem IT-nya. Dari tiang mohon minta tolong dari Pak Arya, Bu Rahayu juga dan teman-teman lain untuk memberikan. Mungkin itu saja dari tiang Suksema. Terima kasih Pak Kabid. P3I telah membuka rapat kali ini.
Nah, barangkali sebelum Pak Arya menjelaskan, sebentar saya flashback lagi kembali bahwa digitalisasi seperti apa. Mungkin hanya karena peserta rapat kali ini kan kami mengundang selain Icon juga mengundang dari Artatet dan beberapa vendor lain. Jadinya barangkali saya flashback lagi beberapa konsep dari digitalisasi MBLB dari Karangasem. Demikian yang paparkan seperti ini Pak. Mohon izin waktunya 5 menit Pak Kabid. Secara umum bisa dilihat di bagan bahwa rancangan digitalisasi pajak MBLB sudah berproses pada aplikasi IPOS MBLB dan akan diuji cobakan di bulan ini. Nah, proses pendataan database truk sudah kita lakukan 10 hari yang lalu, tinggal mencetak barcode pada truk dan pemberian kartu. Nah, dalam hal ini kita akan uji cobakan sementara baru di wilayah Kubu untuk 2 pengusaha. Nah, dalam hal ini untuk tahap pendataan dan pencetakan kartu akan berproses sampai September ini, sampai nanti HLM ada launching. Di tanggal 6 Oktober kita akan launchingkan aplikasi EPOS MBLB. Selanjutnya dalam proses ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya yaitu proses pengadaan pengadaan pos pengawasan dan barrier gate. Nah, dalam hal ini barrier gate ini memang kunci dari pelaksanaan dari digitalisasi EPOS MBLB ini. Nah, oleh karena itu sebentar kita akan share dari vendor aplikasi dan beberapa pihak-pihak penyedia barrier ini akan kita konsultasikan bagaimana sih sistem prosesnya, karena asumsi awal dari kita yaitu konsepnya sederhana, konsep dari parking yaitu gate parkir yang sederhana hanya memerlukan 1. Nah, rencananya pos pengawasan di tahun ini sudah tadi hari ini pengumuman tendernya 2 tempat di daerah Rendang dan di daerah Kubu. Di daerah Rendang memerlukan 2 buah alat barrier, yang di Kubu hanya 1, jadi jumlahnya 3 buah alat. Nah, demikian pemaparan singkat terkait konsep awal EPOS MBLB kita di BPKD Karangasem. Nah, setelah ini mungkin waktu kami kembalikan ke Bank Persepsi BPD Bali karena selaku pengampu vendor aplikasi POS. Silakan waktunya Pak Arya. Oke, terima kasih Pak Sasadi, yang kami hormati Pak Kabid, Pak Diastra, Pak Sastradi, Pak Ibu di BPKD Karangasem, kemudian Bapak Ibu calon penyedia jasa barrier gate di MBLB Karangasem, kemudian Bapak Ibu di Icon Plus, dan rekan-rekan penyedia yang lain, teman-teman di Bank BPD Bali dan di penyedia kami juga dari Avatar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih waktunya Pak Sasradi, kami dari Bank Persepsi ruang lingkup dari BPD Bali untuk solusi MBLB ini adalah kami menyediakan solusi untuk payment, yaitu payment pembelian material MBLB di Karangasem. Nah, kemudian pembelian itu kami digitalisasi bersama BPKAD, yaitu mendigitalisasi di sektor hulu dan hilir. Nah, di hulu pada saat proses pembelian pasir, itu kami siapkan POS pembelian pasir, pembelian material, pembelian itu akan dicatat, kemudian di-create QR yang berisi dengan detail pembelian. Nah, QR itulah yang akan dicek di hilir, di pos pengawasan MBLB, sehingga membutuhkan nanti integrasi antara QR yang kami create di POS pembelian, di sisi pedagang, dengan gate yang ada di pos pengawasan. Sehingga nanti pada saat proses verifikasi, petugas di pos pengawasan akan memantau kesesuaian material pembelian dengan faktual materi yang diangkut pada saat itu oleh truk. Apabila nanti ada perbedaan, nah di sanalah fungsi dari pengawasan akan berjalan untuk memastikan nominal pajak yang disetorkan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan.
secara garis besar seperti itu konsep dari solusi ini. Apabila ada yang nanti didiskusikan secara teknis, model integrasi, kemudian teknologi yang dipergunakan, itu mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin dengan calon penyedia jasa barrier gate, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena di POS juga yang nantinya akan terintegrasi data dengan penyedia gate, sepertinya di QR pembelian itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sasadi. Lebih lanjut nanti dilanjut di sisi diskusi. Terima kasih, Pak Sasadi. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Arya telah menyampaikan tadi terkait beberapa rancangan EPOS yang sudah terlaksana di BPKAD dan BPBD Bali. Nah, barangkali mungkin kita atau sebelum buka diskusi atau ada pemaparan dulu guys sedikit terkait dari barrier yang dimaksud atau bagaimana biar ada bayangan mungkin guys. Atau mungkin dari Artatech bisa memaparkan sedikit apa peralatan yang tersedia di sana, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak, Bapak Kabir dari tim Icon Plus sama Bank BPD. Kalau di sisi kami sih terkait barir sih Pak, hanya unit barir. Unit barir itu mungkin output-nya hanya kontaktor. Kalau yang yang untuk saat ini yang saya tahu seperti itu sih Pak. Ya mungkin saya kembalikan lagi kebutuhannya seperti apa. Terus yang bisa kita sediakan itu seperti apa? Mungkin ini kan terkait integrasinya ya Pak. Nah, mungkin kami kalau di sisi kami pada prinsipnya kami akan mengikuti apa yang dibutuhkan. Tapi untuk saat ini kalau hanya bari itu hanya kontaktor dari relaynya sih Pak. Kalau di segi teknis seperti itu. Paling seperti itu sementara saya kembalikan Pak. Ya Pak Asep, sebelumnya kita kan sempat komunikasi dengan Pak Amri terkait beberapa data-data dari Artatech. Nah mungkin bisa saya share sebentar ya konsep yang kita minta sebenarnya sih konsep yang kita minta kemarin. Ampura nih Pak Arya, mungkin kita bisa diskusikan di sini. Yang kita minta kan sederhana sih konsep awal kita. Yang pertama, nanti di pos toll gate kita ada beberapa istilah barrier yang oranye ini. Habis ke palang pintunya ada scanner. Nah, nanti hanya sebenarnya tiga buah aja yang kita fokuskan Pak. Mungkin di rapat ini kita bahas lagi Pak, apakah cukup dengan 3 fokus tersebut, itu barrier, palangnya, dan scannernya Pak. Halo Pak, kami bisa melakukan sesuatu. Ya. Pak Sunardi belum kedengaran? Iya Pak. Halo. Halo. Iya Pak, silakan Pak Sunardi. Oke, terima kasih Pak. Yang perlu kami dapat penjelasan Pak. Jadi tugas kami saat barrier gate saja sama QR code-nya atau gimana Pak? Sistem kan tadi kalau nggak salah menurut dari Pak Kabit kan sudah tersedia ya, sudah siap ya. Betul Pak? Halo.
Halo. Satu lagi. Ya Pak, silakan Pak. Mohon maaf, Pak. Putus-putus nih, Pak. Atau belum? Halo, Pak. Ya Pak, silakan Pak Sunardi. Oke. Terima kasih, Pak. Eh, Mungkin yang perlu kami tanyakan, tugas kami atau tugas yang lain hanya menghubungkan aplikasi yang sudah tersedia dengan konsep QR code yang nantinya akan interkoneksi dengan barrier gate, Pak ya, untuk open gate. Betul, Pak ya? Halo? Iya Pak. Iya. Aduh. Nanti kan aplikasinya Pak begini. Seperti disampaikan tadi Pak Arya bahwa aplikasi kan sudah ini maksudnya kita hanya memerlukan barrier gate di pos pengawasan yang kita bangun nanti. Apa namanya alat barriernya, palang pintunya, scan-nya, sama terkoneksi ke aplikasi iPOS MBLB yang sudah ada. Ya. Nah, dalam hal ini barangkali kami kan mengundang Bapak beberapa selaku penyedia jasa dan Icon Plus juga dan sebagainya. Nah, barangkali konsep yang kita minta kan cuma hanya barrier ini, yaitu membaca scan barcode yang dibawa oleh truk, Pak. Iya. Nah, jadinya Betul, Pak. kita lah sekarang kita bisa diskusikan bagaimana lah bentuk, karena di sini kan aplikasinya di Bank Resepsi BPD Bali, sedangkan peralatannya kan ada di pihak pengadaan ini Pak, gitu, antara Bapak Iya. atau Icon atau dan sebagainya gitu Pak. Oke. Oke, Pak, kami sudah jelas, kami hanya menyediakan barrier gate sama minimal interface yang bekerja sama dengan pembuat aplikasi ya, Pak ya. Siap. Oke. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Pak Arya ada Oke, tambahan, Pak. Dari kami sudah cukup, Pak. Atau mungkin dari Bapak, Pak Sunardi, mungkin ada produknya Pak, mungkin biar kami juga tahu, karena kan setahu kami kan ada istilah apa namanya barrier itu kan banyak nih, ada yang Betul. serpo, ada apalah istilah, kami kan belum tahu. Misalnya bisa nggak di sini di rapat ini biar dijelaskan loh, misalnya alat ini barrier ini kekuatannya berapa kali, barrier ini berapa kali per hari, itu mungkin Pak bisa dipaparkan mungkin. Oke, Oh, mungkin boleh. yang ya, Baik, mau Pak. Pak Cat. Boleh, Pak. Oke, silakan. Baik, boleh. Paling saya minta izin terkait produk yang tersedia. Kita mungkin ada dua pilihan, Pak. Saya minta izin, coba. Silakan di-share Pak. Ya, silakan Pak dipresentasikan.
Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Oke, yang pertama produk E7500 Pak. Ini semua yang mungkin kayak saya ada dua pilihan. Pertama yang ini E7500 itu di segi outputnya sendiri itu di DC Pak. Untuk segi apa? Untuk segi kelistrikannya Tegangan. itu tegangannya DC. Nah untuk kecepatannya di sini sekitar 1,6 detik Pak untuk bukanya itu. Itu mungkin kelebihannya ini pertama DC bukan AC itu yang paling krusial di segi kelistrikan tegangannya seperti itu sih Pak. Ini yang pertama. Terus yang kedua produk yang kedua. Nah, yang kedua kami yang ready itu dari Itali Pak Dea. Semuanya sama sih Pak, hanya beda di segi pertama yang tadi itu dari China, yang kedua ini dari Itali. Untuk kelistrikan juga sama, DC ini Pak. Selebihnya sama Pak. Oke, barangkali ada yang ditanyakan terkait kedua produk tadi Pak. Barangkali begini Pak, kita kan Oke. sebagai gambaran bahwa lokasi pos pengawasan kita kan per hari itu sampai 500 sampai 600 truk itu yang melewati. Nah, barangkali apakah memungkinkan dari beberapa spek itu yang cocok dengan kuantiti yang per hari sampai 500 lebih gitu Pak? Kalau saya sarankan kalau untuk apa ya, kalau untuk dengan traffic seperti itu yang Italia itu Pak, yang ini yang saya lagi share. Itu yang transaksi yang 1.500 Pak Acep ya, Betul. per 24 jam ya, kurang lebih. Baik Pak, tadi kan mungkin peserta yang lain ada yang mau nanyakan terkait barang mungkin atau terkait proses nanti pengintegrasiannya Pak gitu Pak mungkin. Ya, terima kasih Pak Sasradi. Saya sedikit saja izin Pak Acep. Kalau kami dari BPD Bali hanya memastikan ini Pak, karena kami juga kemarin menyediakan POS untuk proses pembelian itu. Kami hanya memastikan fleksibilitas dari solusi ini supaya bisa diintegrasikan, bisa membaca QR pembelian di hulu Pak. Itu saja. Apabila dimungkinkan integrasi dengan QR yang kami create di awal. Demikian Pak Acep, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau di sisi kami, kalau hanya Bari mungkin kami sendiri mungkin ada interface Pak. Ketika mungkin outputnya nanti ada, kita kan ada di tempat unit. Mungkin di sisi kami bisa menyediakan interface-nya itu. Contoh Bapak mungkin nanti ada bisa create QR code. Saya juga kurang tahu ini. Yang untuk integratornya di pihak siapa dulu Pak? Paling yang saya itu kalau kami kan hanya penyedia Bari, tapi ketika mungkin kami disuruh integrasi berarti kan kami harus discuss dengan pihak programmer dari mungkin pihak Bapak yang udah ada sistemnya Pak. Seperti itu sih Pak. Kalau kami sih tergantung kebutuhan yang dari Bapak lagi-lagi.
Iya Pak, integratornya kan itu disiapkan juga oleh penyedia gate Pak. Jadi kami sudah menyiapkan spek untuk membaca QR yang kami create. Nanti diharapkan dari hasil diskusi sebelumnya dengan BPKAD, itu penyedia gate juga menyiapkan jasa untuk mengintegrasikan spek QR yang kami create. Oke. Berarti di sisi kami itu ada interface Pak. Mungkin API programming di dalamnya itu buat integrasi dari aplikasi Bapak ke langsung ke Gate, kontaktor ke Gate. Seperti itu sih Pak. Ya, itu Pak Cep. Jadi ada reader yang nanti akan bisa membaca. Jadi QR yang kami create itu dibaca, di scan di reader Gate. Itu kalau valid palang kebuka. Mungkin sederhananya seperti itu saja Pak. Oke, berarti di sana nanti ada komponen selain barrier itu mungkin bahasanya apa ya, mainless atau ya mainless atau apa ya, mungkin buat baca reader itu sih Pak. Itu sama mungkin tadi ditambah dengan yang kita integrasi itu interface, paling seperti itu sih Pak. Berarti di sini saya pastikan bukan hanya barrier tapi ada integrasinya juga. Kalau barrier kan mungkin kontaktor aja sudah bisa sih Pak. Seperti itu sih. Atau sedikit kami tambahkan boleh Pak Cep? Ya, silakan Pak Dari. Oke. Tadi dijelaskan oleh Bapak dari BKAD ya, dari memang semua sistem sudah disediakan. Kemudian memang pertanyaan Pak Cep yang memang belum dijawab tadi Pak. Berarti kan di sini itu di dalam dunia barrier gate itu ada istilah tiket dispenser atau mainless Pak ya. Nah, mainless inilah yang tadi Bapak akan membacakan yang isinya reader yang nanti terkoneksikan dengan sistem yang sudah ada. Halo? Dengar Pak? Iya Pak, ya. Halo? Dengar Pak ya? Ya, dengar Pak. Mohon maaf ini agak putus nih. Oke, berarti ini kan nanti ada dua alat Pak. Satu namanya kalau di istilah kami dalam dunia parking itu memang namanya mainless Pak. Mainless adalah fasilitor yang isinya bermacam-macam Pak, tergantung dari konsep dari parking itu sendiri. Tadi di sini tadi pakai QR code, otomatis di sini memang readernya harus pakai QR ya Pak ya. Nah dari QR ini kan nanti akan diterbitkan oleh sistem yang dari Bapak bikin ya, yang sudah ada ya. QR dicetak, kemudian kita bacakan ke reader, barrier open itu Pak ya. Nah di sini memang tadi dikatakan Pak Tep sangat betul sekali ya. Karena di sini ada dua aplikasi sebagai switching dari aplikasi kami ke aplikasi yang Bapak buat. Yang aplikasi kecil Pak ya, yang nanti untuk membuka gate itu Pak. QR code diterima, baris buka, nutup otomatis kita Pak, sederhana ya Pak ya. Oke, mungkin Pak itu pertanyaan kami ya Pak. Halo Pak, kami sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak Sunardi, tadi udah sama Baik. Pak Asep Ya. tadi sudah memaparkan terkait Ya. jenis-jenis barrier-nya. Mungkin dari Icon, karena kan kemarin sudah sempat koordinasi Pak Arya dengan Icon juga, dengan Pak Arya katanya kemarin juga pertemuan. Apakah mungkin dari Icon ada yang menambahkan Pak? Karena kan dari sisi Icon kemarin kan kita kan sudah bekerja sama juga. Barangkali mungkin dari segi Icon ada alat-alat yang kemarin sudah disurvei dan bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak. Pak Agung atau Pak Aris? Om Swastiastu. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Agung. Kalau dari kami, kita akan menawarkan sistem toll gate tipe M
PMSM. Mohon izin untuk share gambar nggih Bapak-bapak. Ya, ini produk sistem parkirnya. Jadi ini untuk motoris buatan dari Jerman, assembly di Cina, yang mana di sini untuk working temperaturnya itu dari minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Ya, sangat cocok untuk temperatur di daerah kubu maupun rendang yang panas di sana. Gitu. Untuk boom length-nya sendiri itu panjangnya di kisaran 2 meter sampai 6 meter. Dan untuk boom profile itu terbuat dari aluminium hollow profile rectangle tipe 4 untuk 6 meter gitu Pak. Oke. Nah, untuk sistem ini sendiri akan kita integrasikan dengan sebagai kami penyedia internet dan CCTV juga, yang mana kami juga sudah memikirkan untuk mengintegrasi dengan aplikasi dari BPD Bali. Demikian Bapak. Mungkin untuk kejelasan produknya bisa dibaca di layar. Apakah sudah tertampil nggih? Untuk working speed-nya sendiri dari 0,3 second sampai 6 second, Pak. Nggih. Cepat ya. Dan lifetime-nya di atas 10 juta kali untuk 10 tahun. Terima kasih Pak Agung. Tadi udah. Ya barangkali mungkin ini kan kita dalam tahap diskusi Pak Aryangge juga Pak Kabid. Nanti kan kita carikan solusi yang mana sih, karena kan rencana tender sudah pengumuman hari ini, tanggal 29 Oktober sudah proses, dan sampai bagaimana kita rencananya Oktober sudah barangkali pemasangan dari barrier ini Pak. Barangkali. Atau mungkin bisa sebelumnya juga bisa lebih bagus lagi. Mungkin Pak Kabid ada arahan mungkin Pak terkait proses ini Pak, karena kan ini kita baru tahap diskusi, baru tahap sampling terkait beberapa barrier-barrier yang ada, dengan harapan barrier ini kan awet, bisa termasuk juga bagaimana maintenance-nya dan sinkronisasi jaringannya. Oke, semua. Kalau dari saya untuk penyedia lah, yang pasti kan satu, entah itu Icon atau Arkatek, nanti lifetime-nya sudah disampaikan, garansinya sudah, mungkin garantinya nanti. Terus yang kedua, sistem integrasinya, karena saya kan berpikir terkait Akordia, Hari Anti Korupsi, yang akan diselenggarakan di bulan November mungkin oleh KPK, kita dipusatkan di Karangasem. Jadi nanti kita dari sisi fisik juga sudah 28 Oktober, maksimal itu di minggu ketiga Oktober itu sudah ada uji coba terkait pemasangan itu. Makanya nanti dari sisi penyedia mungkin seperti Pak Arya lebih tahu lah dari sisi digitalisasi nanti, dari sisi pemasangannya nanti, karena saya juga sendiri belum pernah. Nanti mungkin Pak Arya lebih paham, siapapun nanti penyedia yang kita pilih, yang pasti itu bisa beroperasi dan diuji cobakan nanti. Itu mungkin, dan aplikasi iPOS yang sudah kita siapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin yang lebih tekanannya sih di sana. Dan yang kedua terkait dengan metode pengadaan. Kalau kita pakai pengadaan langsung, ada dua metode, pengadaan langsung sama e-prok, e-katalog. Kalau saya pengen e-katalog, jadi biar cepat. Jadi segala
Kalau kita pakai e-katalog itu semuanya sudah tercantum di sana, tidak ada lepas dari sisi barangnya, jasanya, pemasangan, sama integrasinya. Biar itu sudah ada di mencakup dari belanja barrier-nya. Nah, tidak mungkin di e-katalog itu dimunculkan biaya jasa. Jadi barangnya sudah selesai di sana. Itu mungkin di Artatek, Icon Plus itu bisa sudah mencantumkan barang yang ditawarkan untuk bisa dipilih oleh pejabat pengadaan kami. Dan diintegrasikan nanti mungkin dari teman-teman dari BPD Bali akan menggawangi, mengintegrasikan terkait hal tersebut. Mungkin dari Tiang dikasih sementara, waktu dia kembalikan. Semua nih. Semua Pak Kabit, barangkali mungkin ada tambahan dari peserta rapat lainnya, karena nanti setelah rapat ini barangkali sesuai disampaikan Pak Kabit kan berproses untuk pengadaan barrier, jaringan dan sebagainya, nanti langsung sinkronisasi dengan aplikasi POS. Izin Pak Kabit, Pak Sasadi, menambahkan lagi sedikit. Kami sepakat dengan arahan Pak Kabit tadi. Pada prinsipnya BPD Bali yang kebetulan mendapatkan tupoksi untuk menyediakan fasilitas iPOS di sisi pembeli, di sisi penjual material untuk solusi MBLB. Pada prinsipnya kami sepakat siapapun nanti yang dipilih penyedia jasa. Dari kami hanya mohon untuk dapat dipenuhi spek fleksibilitas integrasi dengan QR yang telah di-create di awal. Mungkin itu saja dari kami, Pak Sradadi. Secara teknis mungkin kami kira sudah cukup. Sukses semua. Terima kasih Pak Arya. Mungkin dari pihak rapat yang lain. Dari Bu Rahayu mungkin ada tambahan. Swastiastu, yang saya hormati Pak Kabit dari BPKAD, Pak Sastradi dari Icon Plus, juga dari Artatek ya, serta teman-teman di pusat, ada Pak Arya. Pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Arya, Pak D, jadi kita juga dari Bank BPD Bali nanti mengikuti dulu proses ini, kan seperti ini kan, mungkin nanti setelah ada penentuan siapa yang menang, baru nanti kita masuk lagi ke langkah berikutnya untuk interkoneksinya, gitu kan? Karena kan kemarin seperti hasil pembicaraan kemarin, kita kan belum nemu solusi di interkoneksi itu, Pak D. Apakah dari nanti teman-teman yang mana yang akan memenangkan proses niki, gitu kan? Karena yang harus dipastikan itu adalah ngelingin antara iPOS kita, MBLB kita dengan barrier ini seperti ini. Ya mudah-mudahan sih terkejar ya Pak Kabid ya, sebelum tanggal 28 Oktober ini sudah terpasang dan sudah bisa dilakukan interkoneksi. Dari BPD sih kita tidak kita menyerahkan ke BPKAD untuk prosedur seperti nanti penetapan pemenang lelang dan lain sebagainya. Yang kita fokuskan nanti hanya di interkoneksinya mantan. Seperti ini sih Pak Habib, Pak D, semua. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Tadi sarannya juga sudah sesuai dengan harapan. Barangkali ada peserta yang lain bisa ada pertanyaan. Sudah cukup, Pak. Oke. Pak Kabit, ada lagi Pak Kabit? Ya lagi sedikit, mungkin bagi penyedia, saya izin Pak Arya, untuk teman-teman penyedia bisa berdiskusi, karena kalau nanti diskusinya dengan saya kan kurang paham terkait mekanismenya. Itu nanti yang izin di open lah untuk mereka penyedia baik Icon atau Artatek untuk berdiskusi, karena
Ini untuk maksimal hasilnya kita, Pak Arya, mohon maaf merepotkan. Mungkin juga izin Pak Arya semua. Siap, Pak Kabid. Baik, ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain, Pak, Ibu? Karena Saya kira cukup. Cukup nggih? Nggih. Cukup dari Icon. Ada lagi? Cukup. Mungkin ada dari Pak Sidik mau menambahkan, Pak. Silakan. Sementara cukup beliau kan. Terima kasih Pak Sidik. Yeah. Dari Artatek ada tambahan? Cukup Pak untuk sementara. Dari BPD juga bagaimana? Sudah cukup Pak Arya? Sudah cukup Pak Deh. Semua Pak Arya. Pak KB juga sudah, karena ini rapat sudah berjalan hampir kurang lebih 40 menit. Berarti saya tadi selaku pembuka juga, selaku pemandu rapat kali ini, saya akan tutup rapat ini dengan kesimpulan bahwa rapat kali ini yaitu beberapa pemaparan dari beberapa vendor terkait pengadaan barrier yang nantinya akan ditunjuk oleh kita BPKAD terkait sinkronisasi dari aplikasi BPOS MBLB dari Bank Persepsi BPD. Nah, mungkin selanjutnya setelah ini dari pihak penyedia mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan BPD selaku Bank Persepsi atau kita ke BPKAD. Sebagaimana arahan dari Pak Kabid tadi, kita pihak BPKAD berharap barrier ini bisa terpasang dan bisa terkoneksi dengan aplikasi IPOS MBLB BPD Bali. Demikian sebagai akhir kata, jika ada kekurangan dalam pemanduan kami rapat pengembangan digitalisasi MBLB, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali mungkin kita akan lanjutkan pada rapat berikutnya. Dan sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Semua terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu semua. Mohon izin. Terima kasih Bapak semua.